kalian udah lihat langsung problem dengan orang pas gitu. Ya. Oke, bisa? Udah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, teman-teman tahu kan pasti bumi itu berputar, waktu itu berjalan, ke arah depan, maju. Dan teman-teman tahu ini apa? Jam. Jam. Jam itu kalau dia bergerak ke arah mana? Kanan. Depan ya? Ya, depan. Dan itu tuh menandakan bahwa waktu itu berjalan, bener kan? Tapi pernah nggak teman-teman semua berpikir kalau teman-teman kembali ke masa lalu, serasa waktu itu bisa diputar ke arah belakang? Pernah nggak teman-teman berpikir seperti itu? Pernah ya. Teman-teman mungkin ingin mengubah masalah yang kelam, masalah yang tidak ingin terjadi di masa sekarang dan lain-lain. Tapi pada hakikatnya teman-teman, yang namanya hidup ini sudah pasti dan sudah terjadi. Jadi masa lalu hanya bisa dijadikan sebagai nostalgia, sebagai ingatan, sebagai penyesalan, ataupun sebagai sebuah momentum yang bisa diingat-ingat. Tapi sebetulnya teman-teman, ini tidak berkesan. Teman-teman semua pernah nggak pada saat nostalgia ataupun teman-teman pernah bertemu dengan teman lama kalian, baik teman SD, SMP, pokoknya teman lama kalian. Dan pada saat bertemu, teman-teman semua mereka tuh kaget, shock melihat kalian dengan kondisi yang saat ini. Pernah nggak waktu itu ketemu sama teman-teman? Ya, pernah. Shock kan? Shock. Terus mungkin kalian melakukan seperti interaksi, obrolan kecil-kecil, dan mungkin mereka bertanya-tanya kepada kalian, kok bisa kamu seperti ini? Kok bisa kamu jadi orang seperti ini dan berbeda dengan yang terjadi di masa lalu? Terus kalian menjelaskan bahwa kalian di masa lalu itu kalian menjelaskan bahwa masa lalu kalian begini. Terus kalian menceritakan prosesnya step by step. Namun teman-teman mengalami problem pada saat itu di mana teman-teman masih kurang dalam merangkai kata-kata ataupun teman-teman masih lupa untuk mengingat kejadian di masa lalu dan bagaimana prosesnya teman-teman hingga ke masa kini. Oke, maka dari itu beberapa menit ke depan teman-teman semua bisa bercerita kepada orang banyak, orang yang bahkan lama belum pernah bertemu lagi dengan teman-teman semua, di mana nanti teman-teman bisa bercerita, bisa mengatur tempo waktu dari mulai dari masa lalu hingga masa kini yang dimana teman-teman saat ini ada perubahan dan bagaimana prosesnya. Sebelumnya saya ingin bertanya teman-teman, ada nggak momentum ataupun cerita kalian di masa lalu yang kalian ingat banget teman-teman? Ada nggak? Iya. Pastinya. Oke, coba kamu, apa pengen tahu? Jadi dulu itu aku itu bisa disebut orang yang pemalas, orang yang bisa disebut juga dengan jauh dari interaksi dengan masyarakat. Terus juga aku ini pemalu dan bisa disebut juga dengan introvert kalau bahasa sekarangnya. Oke, asalnya Ya. wah cukup ini ya apa momentumnya cukup beda banget dari yang sekarang ya dari awalnya. Oke, untuk kamu mungkin ada? Kalau saya sendiri yang momentum yang benar-benar paling saya ingat, kalau misalnya dulu saya pernah mengikuti sebuah kepanitiaan yang benar-benar apa ya, tingkat semua gitu ya, itu sebuah momen hal yang benar-benar saya ingat. Oke, baik. Kurang lebih saya juga sama seperti teman-teman semua. Punya masa lalu, punya hal untuk dikenang, punya hal yang ada di beberapa waktu belakang. Baik, di sini saya akan bercerita mengenai masa lalu saya. Tapi sebelum saya bercerita, teman-teman, di sini sekaligus saya bercerita, saya juga akan menghubungkan dengan beberapa metode yang dimana nanti bisa teman-teman jadikan sebuah teknik pembelajaran ataupun teknik metode teman-teman nanti untuk berkomunikasi. Oke, di sini saya akan cerita. Baik, di masa lalu saya mempunyai rambut yang ikal, gelombang, terus juga bercabang, dan beratur, jarang disisir, gondrong, dan lain-lain. Itu tuh tepatnya waktu SMA kelas 12. Namun, aku yang sekarang cenderung lebih ingin berpenampilan dengan gaya rambut yang pendek. Terlebih lagi, saya ingin men-style rambut saya dengan dua koma hair, dan juga sekarang menurut saya sudah jauh
membuat penampilan saya menjadi usang, kacau, pokoknya nggak percaya diri. Karena aku tuh punya persepsi tersendiri bahwa dengan rambut gondrong tuh aku kayak keren aja. Padahal aslinya mungkin yang orang-orang lihat tuh kayak yang aneh-aneh gitu ya. Namun aku semakin sini semakin sadar bahwa dengan rambut yang seperti itu tidak membuat saya keren. Saya belajar mulai cara hair treatment, mulai dari cara mencari-cari gaya rambut yang keren untuk beberapa ini ke depan, dan saya menemukan beberapa referensi yang cakep dan saya coba. Awalnya mungkin saya mengira ini nggak cocok dengan rambut saya, oh ini nggak cocok dengan muka saya seperti ini. Namun setelah saya rapai, terus saya treatment, terus saya atur sedemikian mungkin rambut saya, dan jadilah saya sekarang yang cenderung punya rambut yang lebih halus, walaupun tidak terlalu halus, cuman lebih ke pendek dan rapih ya. Dan juga nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di masa lalu saya menceritakan mengenai rambut yang bergelombang, terus ikal, panjang, dan bercabang. Teman-teman, pada saat bercerita di masa lalu, teman-teman jangan dulu masuk ke proses ya, dimana di masa lalu kalian jelaskan secara teoritisnya aja terlebih dahulu, seperti yang saya jelaskan seperti tadi, seperti gelombang, ikal, panjang, dan bercabang. Tapi di masa lalu, apakah teman-teman mendengar saya menjelaskan prosesnya, kenapa dari sini saya bisa langsung ke yang rambut saya seperti ini? Enggak kan? Saya menjelaskan di bagian akhir. Oke. Dan untuk di masa kini, saya bicara tadi bahwa rambut saya sekarang lebih pendek, halus, teman-teman, sama seperti yang di masa lalu, di masa depan kita juga harus menjelaskan secara detail tipis. Maksudnya maaf, belum masuk ke metode penjelasan. Jelaskan, sebutkan saja detail tipis di masa lalu dan juga masa kini. Jadi jangan dulu merujuk kepada penjelasan di setiap proses ini. Nah, gimana dong kira-kira prosesnya nanti? Gimana dong kira-kira nanti aku ngejelasin sebuah proses dari yang masa lalu ke masa depan? Teman-teman, jelasinnya itu di seakhir. Biar nanti kita buat dulu penasaran, kenapa nih kira-kira dari mereka yang kayak gini juga jadi seperti ini? Otomatis mereka akan bertanya, wah, kamu gimana dong bisa jadi kamu yang sekarang seperti ini? Kamu jelasinnya di akhir, teman-teman. Akhir penjelasan dan proses. Teman-teman, saat teman-teman menjelaskan sebuah proses, teman-teman harus berutut, mulai dari step by step. Dari mana teman-teman dan dari masa lalu, bertahap dari mulai mengilik-ilik terlebih dahulu bagaimana teman-teman bisa jadi yang sekarang, terus teman-teman mulai berproses, mengilik-ilik, berproses, dan terus jadilah realitanya seperti yang sekarang. Teman-teman ceritain secara berutut, secara terproses, tersistem, supaya nantinya mereka yang mendengar penjelasan teman-teman ini bisa mengerti bahwa teman-teman yang di masa lalu itu mengalami hal yang seperti itu, dan hingga yang di masa kini teman-teman bisa audiensnya bisa mengetahui bahwa teman-teman yang di masa lalu itu punya prosesnya seperti ini nih, jadi mereka tuh punya cara-cara ini supaya mereka bisa berubah menjadinya seperti ini. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Tapi mungkin di sini teman-teman akan bingung, kira-kira bagaimana sih, ada nggak sih trik singkatnya bagaimana cara mengingat metode ini, teknik ini, materi ini supaya bisa diingat nantinya pada saat teman-teman bertemu dengan teman-teman lama kalian. Mungkin kalian akan lupa jika saya menjelaskan dengan seperti itu. Tapi tenang, saya akan mengalukan dengan singkat. Teman-teman, masa lalu itu ada yang bisa untuk apa mungkin analoginya? Pas ya. Untuk masa kini atau masa depan? Untuk penjelasan kesemuanya Oke. Pas. Ini untuk masa lalu. Now, untuk masa kini.
Nah mungkin masih bingung nih pas know and how terus tiba-tiba nanti keluar ada apa, ada yang ngajak ngobrol dan lain-lain, mungkin teman-teman nanti akan lupa dan lain sebagainya. Teman-teman ingat aja P E H P adalah singkatan dari pas, know and how. Jadi kita ulas kembali ya. Untuk di pas, teman-teman ceritakan kembali masa lalu kalian, namun secara detail-detail tipis saja. Jangan tekankan ke proses terlebih dahulu. Sama untuk masa kini juga, teman-teman ceritain detail-detail tipis-tipisnya aja, kecil-kecilnya aja. Jangan dulu ke proses, karena nanti proses itu di bagian akhir, di mana nanti lawan bicara kita ini akan bertanya-tanya, mengapa sih kamu bisa jadi diri yang sekarang? Mereka akan bertanya seperti itu, pasti. Teman-teman, di sini nanti kalian bebas bercerita, curahkan hati kalian bagaimana teman-teman bisa melalui proses dari masa lalu hingga kayak masa sekarang secara betul teman-teman. Tentunya untuk step by step, dari mulai pilih-pilih, memproses dan kemudian jadilah teman-teman realita yang sekarang. Kurang lebih seperti itu. Oke, supaya untuk menekankan unsur indikator pembelajaran keberhasilan, aku ingin mengecek kembali pemahaman kalian. Oke, aku ingin deh teman-teman, aku ingin kalian menceritakan dari mulai masa lalu, masa depan hingga masa depan, lalu dengan prosesnya sesuai dengan metode yang pernah saya jelaskan yang saya jelaskan saat ini. Oke, saya akan tunjuk kamu deh. Ke depan. Di sini saja, tidak apa-apa. Oke. Jadi aku itu dulu paling tidak suka dengan pelajaran yang namanya matematika. Oke, matematika. Nilai bahkan pun aku dulu itu masih suka di bawah KKM dan juga tidak memuaskan nilainya. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya rasa malas di dalam diri saya untuk belajar matematika tersebut. Tapi setelah waktu berjalan, lama-lama aku mencoba untuk bisa menyukai pelajaran matematika. Mulai dengan hal-hal yang kecil, seperti mengubah mindset saya, dan juga pasti dari teman-teman semua bertanya-tanya tentang bagaimana sih bisa kamu menyukai matematika yang tadinya tidak suka menjadi suka. Jadi awalnya itu aku mulai dengan hal-hal yang kecil seperti kalau misalkan ada ulangan, aku mencoba untuk belajar lebih keras, mencoba untuk latihan soal. Terus juga aku mencoba untuk merubah mindset saya. Aku itu dulu itu nggak suka matematika karena matematika menurutku itu pelajaran yang sulit dipahami dan juga banyak sekali rumus-rumusnya. Namun setelah aku menyukai matematika, aku bisa mengajarkan kepada teman saya dengan cara menjelaskan kalau teman saya tidak mengetahui atau tidak mengerti materi yang disampaikan oleh gurunya, aku akan mencoba untuk memberi sedikit penjelasan kepada dia. Dan jadilah aku yang seperti ini, yang menyukai matematika, terus juga menghilangkan rasa malas dan juga mindsetnya dirubah. Oke, baik. Oke, tadi teman-teman semua sudah teman-teman dengar ya bahwa teman kalian sudah menjelaskan bagaimana proses dari teman kalian yang tidak menyukai matematika di masa lalunya, namun sekarang senang ya sama matematika itu. Dan bahkan tadi saya dengar bahkan bisa sampai mengajari teman-teman yang lainnya juga. Itu suatu hal yang positif. Namun saya di sini ingin izin memberi masukan dan juga solusi buat nanti ke depannya. Oke, kamu sepertinya tadi itu masih lugu mungkin, masih dalam pengucapan masih kurang ya. Tapi jujur, kamu tadi sudah menjelaskan secara proses mantap, tersistem tuh kayak
dari masa lalu, masa depan, terus juga prosesnya tuh ada, dan juga secara histori itu bagus banget sih. Oke, untuk solusinya bagaimana untuk cara menghilangkan fonasi yang mungkin intonasi kamu yang masih terbata-bata. Kedepannya kamu mungkin nanti lebih sering berinteraksi saja dengan teman-teman dekat kalian. Kalian sering aja ngobrol, lama-lama dari yang tadinya kelompok hingga yang jadi publik. Nanti kamu bakal terbiasa dengan bicara seperti itu. Terus juga mungkin dalam mengatur tempo pembicaraan juga tadi sebenarnya sudah bagus, namun hanya terjadi di mungkin ada lost connect aja ya tadi. Nah, untuk solusinya mungkin lebih apa ya? Kamu harus lebih mengingat lagi bahwa kamu di masa lalu seperti apa dan kamu di masa ini seperti apa. Nanti secara tidak, maksudnya secara gak langsung, secara gak sadar kamu bakal menjelaskannya juga bakal lebih beruntut gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Tapi overall ini bagus teman-teman. Jadi tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman. Jadi setelah saya menjelaskan panjang lebar mulai dari awal tadi sampai sekarang, aku ingin deh satu orang yang bisa nyimpulin apa sih yang telah aku jelasin sejauh ini sampai sekarang. Oke, izin aku tunjuk kamu. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini, tentunya metode belajar itu banyak sekali. Namun, ketika kita berpapasan dengan orang lain, dengan orang lama ataupun orang yang yang jarang kita temui, bisa menggunakan metode ngobrol dengan metode PNH, yaitu past, now, and how. Itu past yang berarti masa lalu. Jadi kita bisa menceritakan poin-poinnya saja, tidak bisa dijelaskan secara spesifik. Lalu setelah kita menjelaskan masa lalu, lalu kita menjelaskan masa ini yang perubahannya yang cukup signifikan dari masa lalu ke masa sekarang, dan sama dijelaskannya juga tidak terlalu rinci. Nah, baru ke proses yang terakhir yaitu how, yaitu penjelasan proses akhir. Nah, baru di penjelasan proses ini kita menjelaskan dengan secara rinci, dengan detail, dengan proses-prosesnya dimulai dari kita masa lalu yang berbeda dengan masa kini yang jauh lebih baik lagi. Mungkin sekian dari yang dapat saya simpulkan. Oke, teman-teman kasih tepuk tangan dulu. Bisa saya kuatkan kembali pemahaman untuk kalian bahwa materi ini sebenarnya untuk bahkan bisa teman-teman nanti ceritakan kepada orang yang publik juga. Teman-teman tidak masalah. Pada saat teman-teman ingin membawakan sebuah materi, teman-teman bisa sebagai opening ini bagus sekali. Apalagi disambungkan dengan tema-tema yang ini juga masih relate banget dan ini worth banget bagi teman-teman bisa disampaikan kepada orang halayak ramai. Oke, jadi teman-teman metode PAST atau bisa kita singkat atau analogikan sebagai PNH adalah metode bagaimana nantinya teman-teman menceritakan sesuatu itu secara beruntut. Teman-teman menceritakan mulai dari masa lalu, namun secara tidak spesifik dulu, hanya dari tipis seperti sama dengan masa kini, sama seperti masa lalu. Menceritakan dengan detail tipis, namun tidak untuk menjelaskan dulu. Baru nanti di akhir kalian terapkan how, dimana nanti teman-teman akan menjelaskan bagaimana proses dari masa lalu dan masa kini secara beruntut, mulai dari yang inisial, proses hingga realita. Oke, kurang lebih seperti itu bahwa PNH merupakan seperti yang sudah saya jelaskan, proses berinteraksi bagaimana teman-teman nanti ingin menceritakan sesuatu hal yang menarik di masa lalu kepada teman-teman yang sudah lama bertemu dengan kalian, sudah lama tidak bertemu. Teman-teman bisa gunakan metode ini supaya teman-teman nantinya pada saat berinteraksi, teman-teman pada saat kalian menceritakan sesuatu pada teman kalian akan excited. Teman-teman kalian akan jadikan kisah kalian sebagai inspiratif, dan itu nantinya bagus, positif, membawa arus positif buat nanti temannya juga. Oke, di sini aku terakhir ingin buat komitmen deh. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Oke, ikutin kata-kata aku ya. Ya, siap. Saya berjanji akan menerapkan metode PNH dengan baik pada saat saya menceritakan sesuatu hal kepada teman baik kepada halayak ramai maupun sampai ke tingkat publik. Tepuk tangan ya teman-teman. Baik kurang lebih saya sampaikan seperti itu.
Kurang lebihnya mohon maaf. Baik lagi, semoga ini bisa dijadikan sebagai metode pembelajaran kalian, bisa dijadikan sebagai teknik dalam kalian menyampaikan sebuah pesan, menginformasikan atau mengkomunikasikan sesuatu dengan metode seperti ini. Semoga teman-teman nantinya bisa dijadikan sebagai sebuah pelajaran. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.